Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang menciptakan kita, yang mengurus kita siang dan malam, yang memberikan segala macam nikmat baik yang kita tahu maupun tidak tahu. Mudah-mudahan pertemuan ini membuat kita semua menjadi ahli syukur. Karena orang menderita bukan karena kurang karunia, orang menderita itu cuma satu sebabnya, kurang bersyukur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang baik, terima kasih ini saya sudah diberi kesempatan hadir di Lenteng Agung ini. Hari ini saya membayangkan pergi ke Amerika tuh banyak yang tidak cocok. Katanya visa ke Amerika susah. Ternyata waktu ke sana mudah. Alhamdulillah. Pada waktu ke imigrasi katanya menegangkan. Ya, dengar-dengar gosipnya begitu, berjam-jam. Malah saya tidak ditanya sama sekali, ya. Hanya disuruh cap jari saja, yang ditanya sahabat saya yang bahasa Inggrisnya lebih lancar. Tidak ada yang tidak diatur Allah. Kemudian yang saya bayangkan ke sini ketemu dengan bule-bule begitu ya. Ternyata Pak Dadang, Mang Jajang yang ada di Cicahem, Mang Umar, ya aduh. Saya belum ketemu yang bulenya, hadirin. Baik Ibu Bapak yang budiman, kalau saya lihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan dengan beberapa negara lain, yaitu wajah-wajah banyak masalah. Ya, biasanya saya kalau memulai ceramah, terutama kalau berseri, diawali dari, sudah siap Bu? Bahwa kita ini sering sengsara itu sebetulnya bukan karena masalah yang ada. Kita itu sengsara itu karena salah menyikapi masalah. Benar? Seperti orang ujian di sekolah, itu kan orang yang tidak lulus itu bukan karena soal. Orang tidak lulus karena salah jawabannya. Beda Bu. Coba yang bahaya soalnya atau salah jawabannya. Nah, kebanyakan kita itu menderita karena sibuk memikirkan soal, bukan takut salah jawabannya. Banyak yang menangisi masalah, bukan menangisi kenapa saya salah menjawabnya. Jelas tidak hadirin? Kayaknya belum jelas nih wajahnya, wajah-wajah punya masalah baru, yaitu nggak ngerti ya, nggak apa-apa. Ulangi, ini penting loh Bu. Kalau formula ini kita sudah pas, kita jadi tahu. Sudah Ibu, jangan berantem ya, itu masalah baru. Jadi dalam hidup ini pasti ada masalah. Karena masalah itu bagian dari karunia. Seperti ujian itu adalah bagian dari karunia. Karena Bapak Ibu juga naik derajatnya gara-gara ujian. Benar? Bahkan kita tidak mau anak kita tidak diuji. Semua ujian, saya lihat di sekolah kami Bu, kan ada di pesantren ada sekolah, itu ibu bapaknya sampai ngutang sana sini agar anaknya ikut diuji ujian. Ngutang loh Pak. Artinya ujian itu sesuatu yang memang baik. Dan bukan hanya ujian sekolah, ujian hidup juga baik. Yang jelek itu adalah salah menjawabnya. Halo? Jelas tidak Bu? Jadi kalau ibu menderita itu pasti bukan karena masalah. Kita menderita karena salah menyikapi masalah. Kalau benar saja kita menyikapinya, naik derajat. Naik iman, naik ilmu, naik pengalaman, bahkan naik kemuliaan kita. Maaf. Nabi Muhammad punya masalah tidak? Jawab. Punya. Mumpung sederhana pertanyaannya ya. Nabi Muhammad punya masalah tidak?
sedikit atau banyak, ringan atau berat, sederhana atau rumit, hasilnya hina atau mulia. Tuh, coba yang ceramah ini kira-kira banyak masalahnya tidak? Tahu dari mana? Ketemu juga baru ini nih. Salah satu masalah Bapak Ibu tuh suka mikirin masalah orang lain. Ketahuan. Ternyata Los Angeles sama saja dengan Den Haag ya. Baik Ibu Bapak yang budiman. Halo. Teruskan. Tidak apa-apa kalau pertemuan ini disesuaikan judulnya dengan wajah Bapak Ibu sekalian. Judulnya kiat menghadapi persoalan hidup. Oh, langsung gembira, biasanya begitu. Ini serius Bu, kalau kita udah tahu rumus biasanya lebih enteng. Jadi kita kadang salah jawaban, itu saja ya. Jadi bukan masalah keluarga, bukan masalah kesehatan, bukan masalah finansial, tapi masalah kita adalah suka salah menyikapinya. Yang harusnya kita naik derajat jadi turun, yang harusnya bahagia jadi sengsara. Satu, resep pertama menghadapi hidup ini adalah siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Boleh diulangi? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Mengapa? Karena hidup ini mustahil akan selalu cocok. Pasti ada yang tidak cocoknya. Benar? Karena kalau semuanya cocok, kacau. Contoh, Ibu ingin sehat, Bapak ingin sehat, sedunia ingin sehat. Kalau semua terkabul, apa yang terjadi? Dokter saling menyuntik satu sama lain. Rumah sakit pasti sepi, benar? Padahal salah satu industri terbesar di dunia adalah industri kesehatan. Oh, farmasi, apotek, fakultas kedokteran, itu rangkaiannya banyak, entah berapa miliar orang yang akan berhenti kalau tidak ada yang sakit. Ya. Jadi sakit itu bukan masalah, Bu. Yang jadi masalah, salah menyikapi sakit atau salah menyikapi sehat. Di Indonesia justru yang jahil-jahil itu sehat. Nah, kalau yang jahil kurang ingatan itu sakit enggak bisa. Dan setiap yang ingin jadi presiden jadi pasti kacau. Ya. Makanya kita harus siap kalau ada yang tidak cocok. Hal lainnya adalah yang tidak cocok menurut kita itu belum tentu jelek menurut Allah. Ada kalanya yang kita inginkan itu yang bahaya. Jadi kalau Allah memberikan yang tidak cocok itu bukan berarti tidak sayang. Tapi boleh jadi itulah yang terbaik. Seperti sederhananya anak minta granat. Orang tua keji yang anak dikasih granat dan dicabutkan lagi pinnya. Boleh saya sebutkan dalil Qur'annya? Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal itu yang buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu, Allah Maha tahu, wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Nah, orang yang banyak menderita tuh sok tahu. Maaf ibu bapak, saya dibesarkan dengan banyak yang tidak cocok. Cita-cita masuk akabri karena bapak tentara, tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi
Nah, begitulah ternyata gara-gara gagal ini teh Bu. Jadi ibu bapak yang baik, maaf kita doakan ya. Di LP Sukamiskin itu isinya 460 lebih tipikor, tahanan tindak pidana korupsi. Rata-rata itu kejadian keinginannya Bu. Yang ingin jadi wali kota jadi masuk ke sana ya. Ingin jadi bupati jadi masuk ke sana. Ingin jadi ketua DPRD jadi masuk ke sana. Ternyata jadi itu kalau enggak hati-hati biang celaka. Makanya jangan sok tahu ya. Tugas kita itu cuma 3. Meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, dan pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Selesai. Enggak usah ngotot karena enggak tahu kita ini ya. Kalau ada pegawai negeri, kalau sedang musim mutasi, ya sudah nggak apa-apa. Niatnya lurus, ikhtiar yang benar, pasrahkan. Ya Allah terserah padamu. Hanya engkau yang tahu kapasitas saya. Naik jabatan tapi kapasitas enggak mumpuni kan biang fitnah, benar? Makanya saya sarankan bapak-bapak, jangan mau jadi calon presiden. Tahu kenapa? Nggak akan ada yang milih, itu masalah. Bu, Pak, jangan ngotot sama dunia ini ya. Ngototnya cuma 3. Ngotot meluruskan niat, ngotot ikhtiarnya benar, dan ngotot pasrahkan ke Allah. Sama kalau ibu punya anak dilamar, udah buat undangan, udah disebar, batal menikah, baik buruk? Baik Bu, daripada jadi nikah dicekik ya enggak? Tapi bagaimana anak saya udah siap nikah, tiba-tiba batal, memangnya jadi nikah bekal kebaikan? Berapa banyak itu rumah tangga yang anaknya dianiaya, benar? Dan boleh jadi batal menikah itu doa ibu. Saya nggak ngedoakan jelek. Ibu doanya apa? Pasti minta yang terbaik kan buat anak. Nah ini yang ngelamar tuh nggak baik. Atau yang ngelamar ini kurang pas lah dengan doa ibu. Makanya jangan lebay ya. Kalau ada yang tidak cocok tuh ya udah terima aja. Setuju? Enak hadirin. Apes itu kalau salah menyikapi Bu. Enggak. Malu itu kalau sibuk dengan penilaian orang. Kalau sibuk dengan penilaian Allah enggak malu sama orang. Kayak mau berangkat haji, udah daftar, udah segala, tidak dapat kuota, enggak jadi Bu. Yang malu itu yang sibuk dengan penilaian orang. Kalau yang kuat iman, ibu udah syukuran tapi enggak jadi, inilah kebesaran Allah. Niat sudah, daftar sudah, syukuran sudah, ke airport sudah, sekarang tidak jadi berangkat, pasti ini yang terbaik bagi saya. Boleh jadi ada terjadi di rumah yang lebih baik saya ada di rumah. Punten Pak, pada waktu saya mau berangkat ke sini bikin visa itu, saya mah enggak pusing mau jadi enggak jadi terserah Allah. Kalau baik berangkat silahkan ya Allah, kalau enggak baik enggak usah keluar, beres ya. Jadi enggak deg-degan. Yang deg-degan itu pasti yang ngotot sama keinginan duniawinya. Benar? Halo? Ya sudah paham semuanya? Terima kasih, demikianlah hadirin sekalian, kita akhiri saja pertemuan ini. Kan nomor 1 yang diakhiri Bu. Jadi ibu bapak yang baik, jangan suka mudah kecewa ya. Karena Allah mah enggak pernah berbuat jelek ke kita. Yang jelek itu kita sok tahu. Ada yang digigit anjing. Coba digigit anjing baik buruk? Nah, bingung kan? Nyebut buruk takut salah. Nyebut baik takut terkabul digigit. Gini. Ada orang yang doa ini cerita ya. Ya Allah, saya belum punya jodoh, masih muda nih pemuda. Beri saya jodoh. Allah dengar tidak doanya?
Jawab, Allah dengar tidak? Tapi doanya bahasa Indonesia sederhana, doanya nggak apa-apa. Oh, Allah maha baik. Ya, orang nggak pada doa aja dihidupin ya nggak. Lalu pas keluar rumah ada yang tertarik, tanpa rasa malu ngedeketin dan langsung menerkam dan menggigit. Ya Allah, saya tuh minta jodoh kok yang datang anjing betina. Tapi dia tetap berbaik sangka, tidak ada kejadian kebetulan. Tidak ada takdir dari Allah yang buruk bagi orang yang beriman. Saya terima, ya Allah, ujian ini. Bawa ke dokter, harus bawa ke rumah sakit. Akhirnya diobati dan lambat laun jadi tahu rahasia takdir. Tahu apa? Ternyata jodohnya perawat. Ya. Jadi Allah kan tahu jodoh dia karena Allah yang menentukan. Nah ini bagian perawatan gigitan anjing. Supaya ketemu dengan takdirnya, SOP harus dipatuhi. Digigit dulu oleh anjing, dibawa ke dokter, bawa ke rumah sakit, ketemu jodoh. Begitu. Jadi jangan aneh kepada liku-liku takdir, benar? Lah kita aja bisa begini kan dengan liku-liku, betul tidak? Tapi banyak yang suka enggak sabar. Padahal ini proses menuju apa yang terbaik bagi dia. Tapi karena liku-likunya enggak sabar, mengeluh, lebay. Lama-lama dia syukur sendiri. Tapi tentu saja tidak setiap yang digigit anjing sama dengan jodoh ya Pak ya. Bapak digigit anjing tiba-tiba gembira, oh tunggu dulu Pak. Teruskan. Jadi tugas kita ada berapa? 1, niat. Apapun yang kita lakukan harus lillahi ta'ala. Ya. 2, sempurnakan ikhtiar. Enggak boleh setengah-setengah. Ingat Siti Hajar, nyari air, sofa, marwah, 7 kali naik turun gunung. Sempurna ikhtiar itu. Saya juga mau ke sini, sempurnakan. Ada undangan, saya datang ke sana, ceritanya gitu. Saya siap dengan baik, ya. Tapi ya terserah Allah yang ketiga, ya. Saya milihnya bukan apa yang saya sukai, saya milih apa yang Allah sukai. Kalau baik, silakan kejadian, kalau enggak, jangan. Enak kan begitu? Sama kemarin anak mau nikah juga, semua harus minta tolong ke Allah. Dek, kalau baik jadi jodoh, kalau enggak insya Allah masing-masing dapat yang terbaik. Jadi ya 2. Semuanya pada mikir, cocok enggak nih materinya nih? Kalau enggak kita robah lagi nih. Yang kedua, kalau sudah terjadi harus ridho. Ulangi. Coba 2 apa? Kalau sudah terjadi harus ridho. Ada ridho, ada ikhlas, beda ya. Kalau ikhlas kita bersedekah harus ikhlas. Kita nolong orang harus ikhlas. Tapi menerima takdir itu harus ridho. Kalau ikhlas itu apa yang kita lakukan untuk Allah. Kalau ridho itu menerima apa yang Allah lakukan untuk kita. Genteng jatuh kena jidat. Tik. Bagaimana? Iya. Enggak boleh mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima. Saya tidak terima. Bagaimana enggak terima? Itu tanda terimanya udah jelas. Yang enggak aja. Nah, di sini Bu, banyaknya orang menderita tuh karena dia enggak nerima episode yang Allah tetapkan. Benar? Jadi orang menderita tuh bukan karena episodenya, tapi karena enggak nerima episode yang Allah tetapkan. Pernah dulu ada calon bupati, ya semoga Allah mengampuni dan menyayangi beliau, stres, enggak mau pakai baju di Indonesia. Kenapa? Karena gagal jadi bupati. Bukan karena gagal, karena enggak nerima kegagalan itu. Padahal dia enggak ada takdirnya jadi bupati, pasti enggak jadi itu. Kan orang itu yang paling menderita itu adalah yang menginginkan apa yang enggak ditetapkan Allah buat dia.
Halo? Kan tiap orang punya garis, Bu, Pak. Jangankan segini, adik kakak aja beda-beda garisnya. Nah, ada orang yang ngotot menginginkan sesuatu, padahal Allah pencipta kita memang nggak ada garis buat dia itu, pasti nggak jadi, dan nggak ada yang bisa kejadian tanpa izin Allah. Ya, makanya ojo kaya ngono. Kalau di Indonesia gini, belok kiri kanan, kanan. Tiba-tiba udah di kanan macet. Coba ke kiri. Nah, ini stres. Udah jelas dia kejepit di kanan ya. Ada tuh yang suka kayak gitu tuh, Pak. Pergi ke dokter. Pas sampai di dokter, dokternya tutup. Tahu gini, saya nggak akan pergi. Gimana nggak pergi? Itu udah nyampe. Dasar stres. Suka ada yang kayak gitu, Bu. Banyak ya, yang nyebut banyak teh pasti dia diantaranya. Bu, Pak, gini ya, kalau udah kejadian, walaupun nggak cocok, pakai ilmu bubur. Pengen nasi, tapi jadi bubur. Nah, pikiran kita terima dulu itu bubur sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Jadikan bubur ayam spesial. Lebih enak, lebih mahal. Ini serius. Karena orang biasanya hanya ngadat. Kamu sih udah dibilangin, jangan kebanyakan air. Tuh kan jadi bubur situ, suka ngomong. Dan tetap aja bubur. Siapa yang menderita di antara yang hadir ini? Yang paling gak nerima episode. Gak nerima tubuh yang ada, tiap bercermin, jadi jengkel. Yang gak nerima jadi tua, stres, Bu. Ibu gak niat nyinggung siapa-siapa ya. Pokoknya yang menderita tuh yang ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Yang paling enak dalam hidup, just the way you are. Emang apa artinya? Jangan-jangan belum artinya tuh dilarang merokok, hadirin. Bu, Pak, hidup ini ada yang punya. Maaf ya, ini mesti didesain begini. Ini indah karena berwarna loh, Bu. Kalau masjid ini sewarna, hitam, ini udah horor di sini. Suara azan atau yang ngaji atau yang nyanyi enak didengar tuh karena suaranya berwarna. Kalau lempeng aja nggak enak itu, Bu. Bintang kecil di langit yang biru amat. Wah, itu bukan hanya muridnya, gurunya juga stres, Pak. Mau joget gimana, lagu rata begitu ya kan? Mata indah melihat karena berwarna. Telinga indah mendengar karena suara berwarna. Aslinya hidup ini indah karena hidup ini berwarna, Bu. Kalau hidup ini sewarna, monoton, enggak rame sama sekali. Coba ibu gembira setiap saat, ibu bermasalah, benar. Serius loh, Bu. Ibu gembira seharian kan, wah ini bermasalah. Atau ibu nangis, itu juga masalah. Ini serius, hadirin. Tapi Allah menciptakan gembira, sedih, betul? Sehat, sakit, dipuji, dicaci, dideketin, dijauhin, punya, enggak punya. Just color. Hanya warna. Itu bukan musibah, itu warna yang kalau kita sikapi pasti senang. Dikasih nikmat kita syukur, syukur jadi kebaikan, dikasih ujian kita sabar, sabar jadi kebaikan. Jadi sebetulnya kita menderita tuh karena salah menyikapi warna. Coba ibu mau dipuji suami enggak?
Mau, pasti mau lah. Dipuji terus-terusan tiap ketemu, kira-kira gitu. Hah? Hah? Oh, masalah Bu, masalah. Coba aja tes Pak. Tiap lihat istri, duhai istriku, engkau bagai rembulan dari jauh. Masuk ke dapur ketemu lagi, duhai istriku, engkau bagai perkedel dari jauh. Mau ke belakang, udah. Wah. Ibu tes masak buat suami ya, coba lihat nih. Kalau suami bikin yang spesial, gudeg. Hari pertama bikin gudeg spesial ibu, tes aja. Surprise buat suami. Wah, gudeg, ya Allah, dasar istri pengertian. Tahu suami kangen sama gudeg, dibikinin ini gudeg paling spesial. Kereceknya top banget, Masya Allah. Makasih. Hari pertama. Besok bikin lagi gudeg, ya enggak? Rekam pujiannya, rekam ya. Pak, ini gudeg. Oh, gudeg yang seperti kemarin. Tahu ya, kemarin belum puas. Sini. Berkurang tuh pujiannya. Besok bikin lagi. Pak, ini gudeg. Oh, gudeg ya. Sini. Nah, pendek. Besok gudeg. Pak, ini gudeg. Gudegnya sama, Pak. Coba hari kelima, Pak, ini gudeg. Tuh kan. Jadi Allah tuh menciptakan kita tuh emang kayak gini ya. Monoton, kejadian demi kejadian itu membuat kita nggak punya keindahan hidup. Kita tuh bisa matang tuh justru dengan aneka warna itu. Kadang kita perlu dicaci orang untuk bisa mematangkan kearifan kita, betul? Kadang harus sakit. Dalam sakit kita menemukan bagaimana perhatian orang ke kita. Dalam sakit kita tahu mahalnya sehat, betul? Dalam sakit kita tahu bagaimana ya kita dapat ilmu baru lewat dokter. Wow, banyak sekali kehebatan. Dan sakit itu, ada sakit yang bisa menggugurkan dosa, yang dosa itu nggak bisa gugur oleh ibadah kita, tapi gugurnya oleh sakit. Jadi jangan buruk sangkalah kalau ada yang nggak enak. Saya udah ditakdirkan Allah dipuji rame-rame se-Indonesia udah gitu dicaci maki se-Indonesia udah ya. Saya tidak bisa membayangkan Bu bagaimana hancurnya tauhid saya kalau saya terus-menerus dipuji orang Bu. Ya, saya kalau ingat bagaimana bahayanya dipuji, karena pujian, kekaguman orang tuh enak menurut nafsu Bu. Dan itu bisa edik Bu. Kalau orang udah terbiasa dipuji, dihormati, dikagumi, diangkat, itu dia cenderung lupa kepada diri yang sebenarnya. Dia merasa mulia karena orang memuliakan. Dia merasa terhormat karena orang menghormati. Padahal orang menghormati kita tuh karena dia enggak tahu siapa kita yang sebenarnya. Iya Bu, Allah tahu siapa kita. Nah, orang lebih sibuk dengan penilaian orang yang tidak tahu daripada penilaian Allah yang maha tahu. Makanya orang yang hanyut dalam pujian, penghormatan, maaf ya, ada kecenderungan munafik hidupnya. Topeng yang dia bangun dan dia merasa terhormat, merasa dikagumi, dia nggak berhasil jujur. Itu yang terjadi pada saya dulu Bu. Dihormati, dikagumi orang, saya nggak bisa ngurus anak dengan baik. Gak bisa ngurus pesantren dengan benar, tidak bisa memuliakan orang tua dengan wajar, karena terlalu sibuk dengan sana sini. Allah menolong lewat badai, dihina, dicaci, itulah yang membuat kaki ini bisa nginjek. Alhamdulillah dulu mana ada anak yang hafiz ya, udah malah pemain online semua game. Alhamdulillah sekarang pada jadi hafizoh. Pesantren udah lebih rapi, lebih nyaman. Saya juga lebih bahagia ternyata jadi orang normal tuh ya. Justru barokah lewat caci maki, penghinaan. Kalau guru saya sih bilangnya begini, AA,
Nggak akan pernah seorang ulama jadi ulama betulan sepanjang masih bertengger dalam pujian orang. Harus ngalamin ilmu kelapa dulu. Saya nanya gimana ilmu kelapa? Kelapa tuh baru keluar sari patinya kalau diproses. Satu, beker dijatuhkan dari pohon. Nggak ada kelapa yang jatuh pelan, benar? Udah jatuh, dan nggak ada kelapa yang jatuhnya pendek, Pak. Nggak dari atas, udah jatuh, jangan ngarep-ngarep dibelai, dijamak itu. Sampai gundul. Udah gundul, jangan ngarep-ngarep dikecup, digetok, Pak. Beletak sampai belah, udah belah, dicungkil sampai copot. Udah copot, disisit sampai mulus, udah mulus, diparut, udah diparut. Aduh, saya ngedengar guru saya bicara begitu aja. Saya nanya berapa lama saya bakal digituin oleh Allah. Ya, sebanding dengan bagaimana AA melepaskan diri dari Tuhan-Tuhan di hati AA. AA menuhankan popularitas, bakal diambil dari sana. AA menuhankan kekayaan bakal diambil oleh Allah. AA menuhankan kekaguman ibu-ibu, lihat aja nanti ibu-ibu bener aja ngambek bu saya. 7 tahun baru guru saya mengizinkan bismillah. Sekarang silakan bisa berdakwah lagi maksimal. Jadi saya baru dapat izin 2 tahun Bu dari guru nih. Nah, inilah pelajarannya ilmu tauhid. Ilmu tidak ngarep apa-apa dan dari makhluk, dan ilmu tidak boleh takut oleh makhluk. Ini baru 2 ya. Sudah masuk maghrib. Babak pertama selesai. Wajahnya sudah beda sekarang, lebih ringan menghadapi hidup ya. Terima kasih, kita akan masuk sholat maghrib. Ya kalau ingat nanti kita sambung. Insya Allah semua ingat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi apa yang pertama? Belum juga pulang sudah lupaan. 5 kiat menghadapi persoalan hidup. Apa yang pertama Bu? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang ulangi semuanya ikuti. 1 apa? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Kenapa? Karena mustahil seluruh keinginan kita akan terpenuhi semua, mustahil. Pasti ada yang tidak terjadi. Karena kalau semua terjadi pasti kacau, ya. Dan apalagi karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik menurut Allah. Kalau di pesantren, kalau ada santri ngobrol, kiainya diam. Udah gitu santri disuruh berdiri. Baik, Ibu, Bapak. Tugas kita jadi ada berapa? 3, meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, dan pasrahkan kepada Allah dengan tawakal. Karena yang tahu terbaik untuk kita hanya Allah. Kita ingin, tapi ingin kita tuh banyak ketipu oleh nafsu. Makanya jangan suka ngotot dengan keinginan duniawi kita. Ingin boleh, ngotot jangan. Karena belum tentu yang terbaik. Kalau sudah pasrah ke Allah, nanti Allah milih yang terbaik. Yang kedua apa? Kalau sudah terjadi, ridho. Ini boleh merekam, cuma lampunya agak membuat silau ya, maaf. Ibu halo, Ibu balikin dulu ke wajah Ibu ya. Nah sekarang udah mati. Maaf ya, yang kedua apa? Ridho. Apa bedanya ridho dengan ikhlas? Ikhlas tuh kalau amal yang kita lakukan harus ikhlas. Tapi kalau menerima takdir harus ridho.
Ridho enggak ridho, kalau udah takdir itu pasti kejadian, Bu. Kita ridho hati jadi lapang, kita enggak ridho hati jadi seret. Seperti kita jadi tua harus ridho, dan enggak ridho juga tetap jadi. Ya, siapa yang enggak nerima jadi tua itu yang stres. Enggak nerima keriput, enggak nerima uban, enggak nerima tua. Kita harus terima, tua ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Karena kita masih punya kesempatan beramal, benar? Makanya ibu jangan sampai stres ya. Kenapa dulu saya dulu nggak begini, dulu ibu bayi ya. Makanya ibu-ibu jangan suka lihat potret waktu SMA ya. Nah, dulu ibu pakai seragam SMA lucu loh Bu ya. Nah, kalau sekarang dipakai lagi lebih lucu ya, itu masalah. Udah, teruskan Pak. Halo Bapak. Bapak juga terima jadi tua ya. Dan harus nerima jadi orang Indonesia. Jangan, wah kenapa badan saya begini, emang jatahnya itu ya. Kita enggak milih jadi orang Indonesia sebagaimana orang bule enggak milih jadi orang bule. Jadi biasa aja. Nggak usah minder, nggak usah apa dah. Memang maunya Allah kita begini. Jangan suka ngebanding-banding dengan yang lebih ya. Saya ini kalau deketan dengan Pak SBY kerasa kecilnya ya. Tapi kalau deketan dengan Pak Yusuf Kalla ngimbang lah ya. Kalau kita ngelihat ke yang atas terus kita suka nggak nerima takdir yang ada. Udah, tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Ingat ya. Setiap orang punya kapling takdir masing-masing dan setiap waktu ada takdir yang berbeda. Jadi kita nggak bisa mengatakan dulu enggak gini, emang dulu episodenya enggak, sekarang begini, benar? Kita tua, dulu saya nggak tua pasti ya, udah tuanya sekarang. Nikmati tiap episode. 3. Kalau nasi jadi bubur bagaimana? Terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Ya, nikmati setiap episode itu ke takdir yang lebih baik. Kita sakit terima sambil berobat, ikhtiar. Tapi kan belum tentu ada takdir sembuh. Enggak apa-apa. Mungkin selama sakit itulah Allah akan menggugurkan habis dosa-dosa kita. Yang enggak bisa gugur kalau kita sehat. Karena kalau sehat nggak sempet tobatnya ya. Yang ketiga, jangan mempersulit diri. Ulangi sekali lagi, semuanya yang mantep. Ya udah. Kalau mau jujur ya, hidup kita tuh hobinya ngarang. Didramatisir, dipertegang, dipergawat, diperumit. Bukan tidak boleh memprediksi, itu boleh ya. Kita memprediksi kesulitan sehingga kita antisipatif. Tetapi jangan sampai kita hanyut yang membuat kita jadi nggak normal. Ada orang yang mau pensiun stres. Kalau di Indonesia, di sini katanya senang mau pensiun ya. Di Indonesia kan Daruto ini tempat pelatihan calon pensiunan Pak. Di sana pensiun kan 55 tahun, 56 ya. Wow, setiap minggu kelompok yang akan dilatih itu wajahnya kurang bahagia. Kenapa Pak? Bayangkan tuh ngajak orang sengsara. Cicilan belum lunas. Kreditan masih banyak. Anak belum selesai sekolah, mau pensiun, sekarang aja udah susah gimana nanti, gitu. Berapa tahun lagi pensiunnya? 3 tahun lagi. Kenapa pensiun 3 tahun lagi menderitanya dari sekarang? Padahal siapa tahu bulan depan meninggal. Ini serius Bu. Emang ibu yakin panjang umur? Acungkan tangan yang yakin 10 tahun lagi masih hidup. Nggak yakin kan? Acungkan tangan yang yakin setahun lagi masih hidup. Sebulan lagi,
Kita nggak tahu, saya juga nggak tahu nih, saya bekal pulang lagi atau enggak. Udah ajal mah, udah ditetapkan. Tahu kan kematian tuh 3 rahasianya, 1 waktu, 2 tempat, 3 cara. Ulangi, waktu, tempat, cara. Itu urusan Allah. Kalau ulang tahun tiap minggu nggak ngepek. Dan kita bakal mati pada waktunya seperti Air Asia yang jatuh tuh ya. Itu pasti yang bakal meninggal di lautan itu masuk ke pesawat itu. Udah pasti itu. Karena yang bakal dicabut nyawa di laut itulah yang bakal ke sana. Dan jatuhnya juga pasti di tempat yang ditetapkan Allah. Gak apa-apa, yang penting husnul khotimah, benar? Oh gimana kalau saya dimakan hiu? Gini ya Bu ya. Kalau ibu rezeki hiu, ya ibu pasti ke sana. Bisa nggak ditukar takdirnya jadi saya yang makan hiu? Ya itu terserah ibu, ngedoa aja. Teruskan. Saya kalau meninggal di Amerika, ini saya lagi ngedatengin tempat saya meninggal nih ya. Makanya harus hati-hati kalau tahu rahasia meninggalnya Allah yang tahu waktunya, jangan nyia-nyiakan kewajiban. Jangan suka ditunda sholat, keburu mati. Jangan suka ditunda bayar zakat, keburu mati. Jangan ditunda tuh bayar hutang puasa Ramadan tahun lalu, keburu mati. Tuh pada lihat kiri kanan, berarti belum bayar tuh yang Yang sudah mampu haji, di sini kan gak usah antri ya haji. Udah pergi sana, sempurnakan, udah mampu, udah aman, kuota ada, pergi. Tapi ongkos, Allah yang ongkosin nanti. Ya jangan ditunda, nanti kalau meninggal belum wajib kan hutang. Bu, Pak, jangan juga menunda tobat. Kalau bikin salah langsung minta maaf. Ah saya nunggu lebaran, emang lebaran masih hidup? Kan malam takbiran matinya ya. Mau tidur teh minta maaf sama suami, jangan ditunda ya. Oh gengsi ya, siapa tahu besok kebangun lagi. Bapak juga Pak minta maaf nih, saya mau pergi ke sini benar-benar serius Pak. Pamitan ke istri, ke anak, ke pesantren. Kalau saya meninggal, siapa yang akan ngambil alih pesantren ya. Bagaimana bagi waris itu harus benar-benar jelas. Dan belum tentu saya hidup. Walaupun pengen bisa pulang selamat, tapi kan nggak tahu rahasia Allah, betul? Itu tulis-tulis beres-beres warisan, kalau dikit mah ya lebih gampang. Kalau banyak potensi berantem tuh anak-anak, nggak usah terlalu kaya nanti jadi masalah baru ya. Beres-beres yang bagus. Jangan suka ribet, jangan suka menyia-nyiakan kebersamaan. Dan jangan sia-siakan waktu dengan pikiran yang enggak. Mau tidur mah zikir aja. Dah mikirin juga mau tidur mah enggak beres ya. Orang yang sakit badan, orang yang capek badan dengan capek hati beda. Kalau capek badan dibawa tidur pulas, capek hati enggak bisa tidur kayak saya semalam di sini. Melek aja karena beda waktu, Bu. Saya semalam di sini berdua dengan Pak Rulin kelantang, kelinting. Giliran mau tidur dijemput ya. Makanya mau tidur lagi cepetan. Hadirin, jangan mempersulit diri. Ya, dalam bahasa Rasulullah, yassiru wala tu'assir. Contoh ya, tentang rezeki. Jangan suka takut, rezeki itu udah beres Pak. Oh iya nggak apa kenapa pada lihat ke sana ada pesaing. Oh. Bu Pak, jangan suka ribet dengan duniawi ya. Lihat tukang parkir, banyak mobil nggak pernah sombong. Di Indonesia kan mobil ganti-ganti nggak takabur, benar? Diambil sampai habis nggak sakit hati. Kenapa? Cuman titipan. Dunia ini jangan bikin berat Pak. Dunia cuman titipan. Tadi saya diajak melihat
bekas-bekas dari Mas Regen ya. Siapa? Cep Ronald. Gak lama jadi presiden Pak. Benar? Semuanya diambil. Beliau meninggal. Ada bajunya, ada kudanya, apa potretnya. Gak ada yang dibawa. Betul? Makanya lihat dunia ini jangan megang di hati. Itu bikin capek Pak. Pangkat, jabatan, kedudukan tuh hanya di tangan aja. Kalau udah dimasukin ke hati, capek hidupnya. Ibu punya tas biasa-biasa aja ya. Kalau tas ibu terlalu cinta ke tas ibu stres Bu. Ketindihan dikit ibu yang sakit, benar? Iya, tas ketindihan ibu yang ngejerit. Oh, aneh. Boleh saya cerita sesuatu enggak? Ini lagi anget-angetnya nih di Indonesia cerita ini. Ini cerita pengalaman pribadi, boleh ya? Saya kan diwanti-wanti oleh guru saya, enggak boleh memenuhi hati oleh sesuatu selain Allah. Karena enggak akan bahagia. Nah, usia kan udah 53 nih Pak, mau 54. 54 tuh Rasulullah tuh lagi gagah-gagahnya. Pertempuran pertama tuh 54 ya. Jadi saya pengen sehat lagi. Beberapa waktu yang lalu asam urat, kolesterol ya, nggak gula naik. Ini nggak beres nih. Sesudah konsultasi, ada pola hidup, pola makan yang harus diperbaiki. Saya mau olahraga. Supaya olahraga jadi amal, maka olahraga yang dicontohkan Rasul itu kan 3. 1, berkuda, memanah, dan berenang. Tambah jalan kaki dan gulat ya. Rasul itu gulat awalnya ya. Nah, saya milih berolahraga, memanah dan berenang. Akhirnya karena olahraga tapi jadi amal gitu. Akhirnya kembali lagi latihan berkuda. Dulu pernah tahun 2003-an. Ada kuda di pesantren, sekarang udah cukup banyak kuda di pesantren. Wah, senang sekali lihat kuda, santri berkuda, anak-anak berkuda, jadi lebih fresh ya, lebih dekat. Karena kuda tuh beda dengan naik motor. Kalau naik kuda kan diusap tuh kudanya bahagia. Kalau naik motor mesinnya diusap, nggak enak Bu, tangannya apa. Nah, akhirnya cari kuda yang bagus-bagus. Saya pengen ada kuda. Nah, ada kiai nih dari kuda udah banyak Bu, ada kuda yang Sumbawa, untuk remaja, ada kuda yang kuda tunggang, dan ada kuda-kuda yang besar untuk enak lah untuk dakwah. Akhirnya dari Malang tuh Jawa Timur ada kiai yang punya kuda juga. Aduh, saya dengar kudanya bagus, turunannya bagus, soleh ya. Artinya kudanya jinak lah. Itu saya ngedengar kiai mau jual kudanya, gembiranya luar biasa Pak. Memang ini paling bagus di antara kuda-kuda yang sudah ada. Udah banyak kuda. Kebayang, sholat juga Allah. Begitulah kebayang kuda. Sholat saya rusak, Bu. Tahajud juga rusak. Ingat kuda ini. Habis selesai sholat, lihat potretnya. Waduh, bagus ini. Naksir itu sama kuda. Zikirnya jadi robah. Jadwal ngaji juga sibuk aja jadi SMS-an tentang kuda. Sibuk mikirin kandangnya, aduh kuda. Apalagi hari H-nya. Sudah telepon kiainya juga senang, transaksi. Jadi udah beres, dimurahin oleh kiai itu karena senang. Inilah kuda terbaik, terbagus ya. Udah silsilahnya bagus, posturnya pokoknya top. Kebayang terus. Turun tuh dari Jember ke Malang. Telepon tuh yang kuda sudah sampai di Malang. Aduh, saya teleponin tiap waktu. Udah sampai di mana kudanya? Bagaimana? Lagi nelepon, Bu. Tiba-tiba putus nih. Kenapa putus? Telepon lagi. Putus lagi. Saya harus ceramah. Saya ceramah dulu. Selesai ceramah, telepon lagi. Gimana? Kenapa? Ada apa? Dia diam aja. Ayo ceritakan ada apa? Nanti aja ceritanya kalau sudah sampai di Bandung. Enggak, sekarang juga ceritanya. Saya udah ngebaca pasti terjadi sesuatu.
Gini, ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah kecuali dengan izin Allah. Cerita, kabur ya kudanya, lari atau apa? Gini, apa adanya mas, tenang, ceritakan. Jadi pas turun dari truk itu turun, lagi nelpon tuh, diikat pakai tali biasa, diikat dulu ke pohon, lalu ngambil tali kuda khusus ya buat kudanya. Ada kuda betina bu di sana. Akibatnya kuda ini merontak karena kuda besar ya, tenaganya besar. Kalau kuda sumba tuh kalau udah keikat dia diam bu. Tapi ini kan kuda bukan kuda sumba, merontak, keikat makin erat, ditolong makin susah, makin kejut, blek, mati bu. Satu innalillah, yang kedua alhamdulillah. Ya Allah engkau tahu, udah berapa hari sholat saya kacau mikirin kuda ini enggak. Belum datang aja saya udah ngaco bu. Apalagi nanti dia datang, bisa tercuri hati saya. Jadi saya bersyukur kuda ini enggak jadi ada di pesantren. Ya, oh Allah nyelamatin saya. Udah diajarin guru saya, pokoknya apapun yang akan mencuri hati pasti oleh Allah dipisahkan. Ya, oh saya ngerti. Jadi saya kasihan sama yang jaganya ini, sampai sakit-sakit. Udah mas gak apa-apa, semuanya udah ada takdirnya. Semuanya kan ada ajalnya, yang mati kan bukan cuman kita. Kuda juga ada waktunya, iya mas tapi perasaan saya gak enak. Tapi udah gak enak juga gak ngidupin kuda ya gak? Jadi sekarang kerjaan saya nelpon takut dia sakit dan sakit tuh bu. Mas jangan sakit, saya jadi gak enak nih. Udah kuda mati, mas sakit ya gak? Alhamdulillah. Nah itu sebuah cerita ya, tapi saya bisa menikmati episode itu karena saya tahu bahwa oh ini membahayakan hati saya. Ujubnya, riaknya ya, bangga punya pokoknya bakal ngotorin hati. Nah kalau lari ke sana lebih ringan hidup ini, benar? Semuanya milik Allah. Maaf ya cerita ini ya, karena ini cerita paling aktual. Itu kalau saya lihat potret tuh senang gitu. Sekarang potretnya lagi berbaring kudanya, sedih. Nah, kalau kita kembali bahwa semua ini cuma titipan Allah, lebih ringan. Tapi kalau kita udah megang ya, ini jabatan saya, ini kedudukan saya, ini harta saya, udah siap-siap aja capek. Padahal semuanya ada waktunya. Makanya jangan suka ribet ya. Sekarang itu baik ke kita, besok dia sebel ke kita. Ya jalanin aja episode ini. Ada variasinya hidup ini, benar? Sekarang kita punya, tiba-tiba ada kejadian yang harus kita keluar dana di Indonesia harus bayar ini. Ya udah nggak apa-apa. Udah waktunya pindah. Tapi saya harus bayar itu. Dengerin ya. Kan di Indonesia ada yang punya rumah, ya udah nggak ditempatin, betul gitu. Kita yang bayar harus ridho. Kan ada yang punya villa. Kenapa yang ngurus villa itu si bibi langsing-langsing? Karena dia yang berenang tiap hari, Bu. Kita bagian bayar kan. Saya emang nggak terima jual itu villa ya. Manusia tuh ada yang cuma senang memiliki, tapi nggak bahagia. Kayak yang beli tas 1,5 miliar, dia nggak berani pakai, udah takut dijamret, ya nggak. Sukanya dipotret aja, tret gitu, dipasang di status dah gitu. Ya. Udah ibu, biarin, jangan mikirin tas orang, dia yang nyicil, ibu yang dongkol ya nggak. Ibu udah tahu belum ciri tas ori dengan KW? Nanti cirinya waktu gerimis ya. Kalau tas KW, gerimis, cep, langsung ke sini tas tuh. Tanpa beban ya. Tapi kalau tas gerimis. Jadi kulit tas lebih berharga daripada kulit kepala dia. Kenapa ketawanya menjiwai begini ya? Udah ganti yang KW sana ya. Gimana dong? Dah. Jangan banyak ngambek ya. Jangan banyak jengkel.
Karena emang hidup ini kayak gini. Kalau semua omongan yang gak enak dimasukin hati, kapan bahagianya? Benar? Kalau semua kelakuan orang dimasukin hati, kapan bahagianya hidup ini? Gak mungkin semua orang suka ke kita. Nabi aja yang mulia, ada yang gak suka, apalagi kita yang nyebelin asli, benar? Ini serius hadirin. Kalau setiap perilaku yang gak cocok kemudian kita bikin sengsara, atau kita rugi. Mau bahagia? Nih rumusnya, jangan mau diatur oleh keburukan orang lain. Setiap orang punya pilihan. Kalau ada orang ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Dia melotot, kita melotot lagi. Dia menghina, kita hina lagi. Dia ngebeberin aib, kita beberin aib. Terus mau ngapain kita sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru kejelekan orang? Islam enggak begitu, Bu. Idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang baik. Nabi Muhammad mah enggak pernah ngebalas keburukan dengan keburukan. Kalaupun perang bukan untuk buruk, untuk mencegah kemungkaran yang lebih besar, itu perang. Kan perang dalam Islam bukan untuk menzolimi orang, tapi mencegah keburukan, ya. Jadi gimana kalau ada orang yang ngomong jelek? Ya udah, itu kan mulut dia, suara dia. Kenapa kita yang ribet? Betul ini? Hah? Sakit hati itu karena ibu centil, ya nggak? Dengerin, ini serius nih. Emang keren sih tinggal di Amerika, tapi kelakuan belum tentu keren, Bu. Dengerin, ulangi. Jangan mau dipenjara oleh keburukan orang. Tiap orang punya pilihan. Dia ngomong jelek itu pilihan dia. Kita kan punya pilihan juga. Kita ngomong baik aja. Dia manyun itu bibir dia. Kita kan punya bibir sendiri. Kita bisa senyum. Hah? Kecuali kalau dia manyun pakai bibir kita, itu masalah. Dah, saya mau cerita lagi aja. Di Indonesia ya, supaya nostalgia. Ada tukang jeruk. Dengerin, Mak, Ibu. Lalu dia udah keren datang. Hey Bibi, ini pulang dari Los Angeles ke Indonesia. Hey Bibi, how are you? Biasa aja, Bu, pakai Hawaii segala. Udah gaya Ibu dari luar negeri. Bahasa juga di aneh-aneh, ya enggak? Yang biasanya logatnya jadi logat asing. Berapa ini ya jeruk? Kata si Bibi itu sederhana. Bu, nggak usah banyak nanya, Bu. Lihat tuh, udah saya tulis harganya. Lihat dulu baru ngomong. Oh, sombong sekali ya. Malum baru pulang dari Amerika suka nggak jelas, Bu. Tukang dagang sombong sekali ya. Saya tanya jawabnya begitu. Ibu, rewel banget sih. Saya cuma ngasih tahu, Ibu aja yang banyak omong. Kurang ajar. Saya tidak suka lihat pedagang saya seperti ini. Sama, Bu, saya juga enek lihat Ibu kayak gitu. Amit. Keluar aslinya. Saya tidak mau belanja di sini, kata tukang dagang. Sama, saya juga nggak mau dibeli sama Ibu. Pergi sana. Rambut berdiri, mata keluar. Naik mobil, burak. Ada apa, Mah? Kata, diam, Pak. Ini urusan harga diri wanita. Wah. Menggigil di dalam mobil. Untung ada juga yang dari Los Angeles ini, Mah. Dia mah hatinya lebih lembut. Beli juga. B, ini berapa? Sama aja. Lihat dong, Bu, udah saya tulis tuh. Oh iya. Maaf, nggak kebaca. Habis tulisannya kecil, si Ibu banyak alasan, nggak bisa baca ya. Oke, Bi, saya beli sekilo deh. Sekilo, Bu? Segini kerennya cuma sekilo. Maaf, Bi. Ini tukang dagang lagi bete banget ya. Saya memang perlunya sekilo. Bayar. Bu, ini harga 12.000. Duit Ibu 15.000. Nih kembaliannya buat saya, Bu ya, sedekah 3.000. Saya lagi butuh duit ya, Bu ya. Orang sedekah tuh diampuni dosanya, dilipat gandakan rezekinya,
ditolak bala dan musibah. Iya baik, silahkan Nabi. Ingat Bu, ini cuma 3.000, nggak usah banyak ngomong, nanti hilang pahalanya. Iya Bi, ya. Sok silahkan ambil ya. Makasih ya Bi, ya biasa aja lah Bu, pergi. Oh si ibu tadi mengelihat, gimana bisa sabar ngadepin tukang dagang error gitu. Bu, aslinya saya kayak ibu juga dulu, mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah merasa terhina, mudah marah. Hasilnya ya, saya komplikasi penyakitnya. Udah darah tinggi, darah kental, ya. Dan kurang darah lagi. Kacau, saya migrain, kadang-kadang vertigo, sesak napas, dan kaligata. Plus ambeien. Kata dokter, katanya, diam Bu. Kata dokter, 80% penyakit lahir saya disebabkan penyakit hati saya. Saya enggak bisa mengontrol hati saya. Jadi saya tuh betul-betul kacau metabolisme tubuh saya gara-gara ini. Saya enggak bisa mengendalikan. Jadi gimana? Nah sesudah itu saya janji. Saya tidak mau diatur oleh keburukan orang lain. Saya cuma mau diatur oleh apa yang Allah sukai. Kalau orang ngomong jelek, saya pikir apa yang Allah suka? Allah suka ngomong bagus, saya ngomong bagus. Kalau orang lain menghina saya, apa yang Allah suka? Rasulullah nggak pernah menghina, saya nggak mau menghina. Kalau saya sakit hati, saya janji pada diri saya nggak akan mau nyakitin orang kayak gitu. Kalau orang pelit, itu pilihan dia. Saya tidak mau pelit seperti dia, saya mau dermawan. Dan saya merasa bahagia ketika saya memilih, saya mau diatur oleh apa yang Allah suka. Makanya seperti ibu lihat. Jelas? Halo, jelas? Jauh-jauh ke luar negeri, nggak bisa ngurus diri, balik ke Indonesia sana. Bu, Pak, emang sepertinya gaya ke sini kalau pulang ke Indonesia, tapi dah hati mah nggak bisa dibeli dengan gaya, ya kan? Menderita mah menderita, di sini menderita di mana? Karena kita yang bikin, mempersulit diri. Udah, gampangin. Sama suami jangan ribet, ya. Aduh, suami saya tidak dulu mah nggak kayak gini. Kata suami dan istri saya juga dulu nggak kayak gini. Kenapa ketawanya menjiwai sekali? Bu, Ibu, udah saya mau ngomong sama Bapak. Bapak, jangan ribet jadi lelaki ya. Jadi kepala keluarga tuh harus tenang, jernih. Sama istri tuh, Bapak harus ngerti bahwa wanita tuh dibuat dari tulang bengkok. Ini beneran. Kalau dikerasin dia patah Pak. Kalau dibiarin tetap bengkok. Jadi bagaimana? Dibijakin Pak. Lelaki mah harus bijaksana. Emang wanita kayak gitu Pak. Ya suka nggak jelas gitu ya. Tuh. Ibu diam dong Bu. Saya mau ngebela ibu. Aduh rewel pisan ibu-ibu. Masih bagusan di Lenteng Agung ini. Ibu sabar, tunggu ujungnya Bu, sabar. Cicing, ya. Bu, Pak, coba Bapak perhatikan ya. Enggak usah mudah tersinggung oleh wanita. Coba nanti pas dandan. Pak, baju yang mana yang cocok nih Pak? Yang biru atau yang kuning? Biru top Bu. Tapi yang kuning juga bagus kan Pak? Oh iya kuning juga bagus. Keluar teh hijau Pak. Udah stakar kebek, dibahas, dipikirin. Dan gak usah jengkel Pak, biasa aja ya udah gak apa-apa. Yang punya badan dia, yang milih dia, ya gak, kenapa kita yang ribet dah.
Nanti ngaca lagi, Pak gimana saya pakai baju ini kelihatan agak langsing ya? Oh iya Bu, ini lebih langsing. Berarti kemarin genut ya? Oh, dia yang nanya. Kita jawab jadi kita yang salah. Udah diem, tenang. Tenang, oh ingat, oh iya, tenang. Jangan dipersulit ya. Nanti pergi ke mall, mata nggak dijaga. Emang cakepan mana dia sama saya? Tuh cakepan ibu, bohong. Nggak percaya, dia telepon disebut cakep. Terus kita pernah saya ada cakepan dia, dasar lelaki itu. Sabar. Pak, sudah Pak, tenang. Pernah ada istri yang ngambek sama seorang suami di zaman Umar bin Khattab. Kamu ibu-ibu marah sama suami, saya laporkan sama Amirul Mukminin. Rasul udah meninggal ya. Ada Umar bin Khattab. Waktu itu amirnya Umar bin Khattab. Saya laporkan. Pas sampai ke Umar bin Khattab, ternyata lagi dimarahin istrinya. Wah, tapi Umar bin Khattab mah tenang aja dimarahin istrinya tuh, kalem sampai selesai. Dah. Ya Umar, kenapa engkau sabar? Istrimu ngomong gak enak, istrimu ngomong menyakitkan. Memang saya dengar kata-katanya gak enak, kata-katanya menyakitkan. Tapi kan cuman kata-kata itu. Kalau saya perhatikan istri saya, berapa lama dia tidak enak ketika hamil, dan nyata itu. Berapa sakitnya ketika melahirkan, dan nyata itu. Berapa repotnya istri ngurus anak-anak, dan nyata itu. Omongan ini tidak ada apa-apanya dibanding yang nyata dirasakan oleh istri. Makanya saya enggak mau komentarin omongan istri saya. Makanya jangan cepat-cepat dipotong. Tapi saya harus sabar karena memang begitu wanita tuh. Senang gitu, Bu? Makanya sing sabar, kalau belum selesai ngomong teh jangan dipotong. Untung saya ingat ceramah saya sendiri, Bu. Kalau enggak sama jengkelnya. Ibu yang baik, udahlah, jangan suka dibikin ribet ya. Suatu saat misalkan sendal hilang, ya ciri-ciri mau punya sendal baru gitu. Kalau lagi di Indonesia ban meletus, ciri-ciri rezeki tukang tambal ban di dompet kita ya. Dibuat mudah, simple. Bisa kok, bisa Pak. Kalau semua urusan bisa kita buat, bukan ngegampangin ya, proporsional. Ada yang harus serius, tapi jangan semuanya harus jadi serius ya. Benar? Kalau ada yang hanya keceletot ngomong ya udahlah, kita juga udah sering kayak gitu. Enak tuh Bu. Kalau semua urusan kita buat proporsional, tidak didramatisir, jauh lebih tenang. Bisa? Coba periksa, berapa banyak karangan kita yang menegangkan yang gak terjadi, ya kan? Padahal sengsaranya udah duluan. Ya persis seperti saya sepanjang jalan ngarang, bagaimana nanti di imigrasi, ngomong apa, katanya orang, sampai ngahulang, gak ditanya ternyata. Udah segala tas dibongkar, kue dikeluarin, rugi gak dilihat Pak. Tapi ya nggak apa-apa, memang Allah ngasih yang terbaik ya. Dah yassiru wala tu'assir, mudahkan urusan, jangan dibuat ribet. Itu hukum Islam ya. Jadi tidak benar hidup ribet, jangan. Kalau kita bisa memaafkan, maafkan. Bahkan kita memaafkan sebelum orang minta maaf, ya udah enak. Tapi dia ngomong jelek nggak apa-apa, kita ngomong baik aja ya. Dan semua perbuatan kembali ke kita sendiri. Gimana kalau kita dihina orang? Bersyukur. Sebab penghinaan orang ke kita lebih sederhana dibanding kehinaan yang asli. Tuh si ibu itu si banyak omong. Alhamdulillah, saya disebut si banyak omong. Berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak dosa, banyak. Teruskan, udah habis belum waktunya? Boleh saya minum dulu ya, punten. Kucing minum, monyet minum, kita minum. Apa yang membedakan? Cara minum? Yang membedakan kalau kita minum ingat ke Allah.
Ya Allah, puluhan tahun saya hidup, saya tidak pernah sehari pun Engkau lupa ngasih minum. Ya Allah, saya tidak tahu mata airnya di mana, tapi mata air tahu saya di mana, ya kan? Kan ilmu rezeki begitu. Kita tidak tahu rezeki kita di mana, tapi rezeki kita tahu kita di mana. Tapi sudah dekat begini, ini belum tentu rezeki saya ini. Mungkin yang ini aja. Yang itu ada kemungkinan rezeki panitia, ya. Udah sering saya disuguhin, tapi panitia lagi yang makan. Mau minum, bismillah dulu. Sudah minum, alhamdulillah. Nah, itulah harusnya manusia. Jadi kalau bapak ibu minum nggak ingat Allah, nggak bismillah, nggak hamdalah, jadi apa? Nggak ada yang berani nyebut monyet, ternyata kucing. Tetap cari yang paling lembut ya. 4. Evaluasi diri. Apa? Ulangi. Semuanya. Yang mantap. Dalilnya surat An-Nisa 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu dari Allah. Wa ma asobaka min sayiatin famin nafsi. Dan keburukan apapun yang menimpamu adalah diundang oleh keburukan kita sendiri. Tidak ada keburukan yang datang dari Allah. Nggak mungkin, Allah kan maha baik, ya kan? Kita pasti yang berbuat buruk. Jadi kalau kita sengsara, itu pasti buah. Walaupun kita ditipu orang, kalau kita baik, nggak akan susah hati kita, ya. Pernah ibu-ibu umroh, lagi umroh, nangis di masjid itu. Ibu kenapa sedih sekali? Saya ditegur oleh Allah. Ditegur gimana bu? Ini kening saya diberakin merpati. Bayangkan itu lapangan segitu luasnya. Kepala saya segini kecilnya. Ini bisa ke sini, itu pasti Allah yang nakdirkan. Enggak gampang kotoran merpati kena jidat itu. Pertama lintasannya harus sama. Iya kan, beda lintasan nggak kena pak. Yang kedua percepatan. Tingkat kecepatan terbang merpati dengan kecepatan saya jalan harus berimbang. Yang ketiga sudut elevasinya, ya. Antara pantat merpati dengan jidat saya itu derajatnya harus akurat loh pak. Ini ilmiah pak bu, ini serius nih, teknologi tinggi ya. Dan yang keempat yang paling rumit adalah tingkat kemulesan merpati. Ini hebat nih si ibu ini guru biologi dan kimia serta fisika sekaligus hadirin. Coba kalau semuanya udah pas, lintasan pas, kemiringan pas, tapi dia nggak mules kan lewat tuh po. Atau hanya masuk angin. Si ibu ini berhasil. Kena kotoran ini nggak mungkin kebetulan. Ini Allah yang menegur, memang pikiran saya kotor. Ganti mau kena terus ke masjid, astagfirullah, ya Allah ampun, Engkau tahu. Saya memang hanya mikirin duniawi saja. Dari dulu hanya mikir kejelekan orang, hanya mikir yang kurang, astagfirullah. Si ibu berhasil menyikapi persoalan dengan evaluasi diri. Hasilnya berubah. Ada seorang santri senior lagi makan pizza di Indonesia sama istrinya, keluarganya. Tapi pelayannya kinclong. Ngelihat ya. Enggak, istri nggak tahu, anak nggak tahu, tapi ada yang tahu. Siapa? Siapa? Allah. Selesai makan pizza, adzan maghrib, mau ke mushola, nabrak pintu kaca. Itu pintu ada tulisan awas kaca ditabung. Beledak. Ya malu, ya sakit. Tapi dia nangis bukan karena malu, nangis bukan karena sakit, nangis karena bersyukur Allah menegurnya. Ya Allah, Engkau lihat mata saya enggak kejaga, padahal saya pergi dengan istri, astagfirullah. Sholatnya tuh jadi khusyuk dan dia jadi kapok, ya enggak? Ada ibu-ibu habis fitness,
Dengan ibu-ibu yang lain pas ngaca, kan kacanya gede katanya. Oh, kulit saya ini paling mulus ya. Padahal saya lebih tua dari mereka. Wah, ujub di hatinya. Udah gitu sholat duha, pakai mukena, amin, weh. Dari sini teh benjol ke sini. Ternyata di mukenanya tuh ada bekas nasi kering, tajam, aduh benjol. Oh. Nangis, ampun ya. Saya ngaku, saya ujub, merasa cantik, merasa mulus. Padahal semua ini ciptaanmu, milikmu. Nah itu orang yang bermutu, Bu. Kejadian apapun digunakan untuk evaluasi diri, memperbaiki diri. Maju tiap kejadian. Orang yang kecopetan, nyalahin copet kurang ajar, itu nggak usah diomongin. Udah pasti, ya nggak? Kalau soleh nggak nyopet dia, ya kan? Kan mubazir sekali nyebut copet kurang ajar, ya nggak? Pertanyaannya kenapa kita yang kecopetan? Pasti itu ada dosa di sana. Ya saya ngaku, ini orang Indonesia kecopetan, saya emang jarang sedekah. Berapa? Kalau pengajian Jumatannya 2.000. Padahal dia ngerokok sehari 15.000. Sebulan 0,5 juta tuh buat ngerokok aja. Setahun 500 kali 12 6 juta buat ngerokok. Jumatan 2.000. Sebulan 8.000. Setahun 8 kali 12 90.000. Ngerokok 6 juta. Nah, udah pasti banyak musibah, ya kan? Yang ngerokok langsung mikir, ya enggak? Sini berapa sebungkus? Mahal ya? 50.000 tuh. Wah, pasti sedekahnya harus gede ya. Ayo evaluasi diri. Nyalahin orang mah gampang dan gak ngepek. Selain membuat kita jadi bebal. Kan orang yang gak bisa tobat itu adalah orang yang merasa diri sebagai korban. Padahal kita itu korban keburukan kita sendiri. Tapi suami saya ya kalau ibunya baik mah mungkin suaminya dibuat lembut. Jadi suami begini karena dosa saya. Dosa saya apa? Nah itu nggak ngaku, hadirin. Coba saya tes dulu nih. Acungkan tangan yang tidak punya dosa sama sekali di sini, Cung. Nggak usah nyebut, nggak ada, tinggal ngacung aja. Nggak ada. Oke, yang dosanya sedikit. Masih bertahan? Ya. Yang dosanya sedang deh, sedang. Nggak ada yang ngacung nih, Pak. Cung, yang merasa banyak dosa. Wah, kok itu ada yang gak ngacung? Karena saya banyak sekali karena. Nah sebetulnya kalau dalam Islam kan dosa itu yang bisa nebus ya syariatnya cuma kita sendiri. Kita yang berbuat, kita yang tebus. Kalau kita enggak tobat, pasti hidupnya gelisah. Karena tiap dosa itu kayak nyetir mobil. Tiap dosa itu kayak tinta, netes di mata hati. Jadi kaca mobil sekarang ketutup oleh kotoran, pasti sengsara, benar? Walaupun mobil bagus nggak bisa apa-apa. Dan bukan sabar, tapi harus dibersihin kacanya. Kalau kacanya bersih, tenang kita. Makanya semua kepahitan itu alarm dari Allah supaya kita tobat. Ya tobat aja. Bu, Pak tahu nggak 7 tahun waktu saya diberikan ujian oleh Allah. Apa coba resepnya? Cuman satu, tobat. Kata guru saya cuman air mata tobat. Yai gimana nih saya pengen anak-anak saya soleh. Air mata tobat. Akui belum jadi bapak yang benar. Belum jadi contoh yang baik. Belum bisa ngedidik pakai hati. Nanti gampang bagi Allah nyolehkan anak kalau Allah mau. Akhirnya saya mah bisa nangis ke malam-malam. Ampun ya Allah, saya belum jadi suami yang benar. Belum jadi ayah yang baik. Belum ngasih contoh. Allah kan tahu kelakuan kita. Tiba-tiba anak itu yang biasanya main game terus, tiba-tiba jadi senang ke masjid SD itu. Masuk SMP, tiba-tiba Pak boleh nggak ngapalin Quran? Oh bagus, nah Bapak juga belum hafal. 8 bulan tuh Pak hafal Quran Pak. Hafiz. Wow kayak mimpi Bu, sekarang paling nikmat di imamin anak.
udah hafal Quran, suaranya enak, ya enggak? Ya saya syukur ke Allah gitu ya Bu ya. Ini anak, kakaknya lihat nih yang kemarin nikah mungkin tahu kan di internet ya. Itu kan anak teh Nini tinggalnya dibesarkan di ibunya yang di Jakarta. Hobinya taekwondo, lihat adiknya hafal Quran, ikut hafal. Oh, suaminya hafal Quran, karena para penghafal Quran itu cenderung akhlaknya sangat baik gitu ya. Gak banyak bicara, lembut hatinya. Dan nular sekarang ke kakak-kakak dan adik-adik di pesantren juga. Wah, ya saya emang gak bisa maksa anak bisa begitu, tapi belajar tobat aja. Walaupun belum bagus tobatnya, tapi banyak buahnya gitu. Jadi saya gak merasa terancam nih oleh siapapun, kecuali oleh dosa diri saya sendiri. Karena itulah yang membuat hidup tidak tenang, dan itulah yang membuat hidup tidak bahagia. Udahlah, jangan cari kambing hitam, because the super black kambing. Apa bahasa Inggrisnya kambing? Asal nggak enakan kambing. Because you are the super black kambing. Ibu, Bu, jadi yang bikin ibu nggak bahagia teh kesalahan suami atau kesalahan ibu sendiri? Kesalahan dua-duanya katanya. Berarti masih panjang penderitaan ibu kalau gitu, Bu. Kalau ibu berani ngomong saya yang salah. Seperti istrinya Fir'aun, Siti Asyah. Suaminya kan Fir'aun, tapi Siti Asyah tetap mulia. Karena beliau benar-benar memiliki akhlak yang baik. Karena kemuliaan mah masing-masing hadirin. Siti Maryam nggak ada suami, tetap sangat mulia. Siti Aisyah tidak punya anak, tetap mulia. Siti Asyah suaminya segitu jeleknya, akhlaknya tetap mulia. Masing-masing, ya. Walaupun suaminya baik, kalau ibu jelek akhlaknya, ibu pasti menderita. Sebaliknya juga sama, Pak. Jadi mari kita berlomba-lomba aja memperbaiki akhlak, jangan berlomba-lomba menyalahkan yang lain, ya. Kenapa jadi pada mikir begini? Dari kemarin saya jengkel sama suami ya. Persis kata suami, nah mah dengerin. Kata istrinya, Pak tuh dengerin. Jadi gak ada yang robah ya. Terakhir, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Kenapa cukuplah Allah? Karena segala sesuatu selain Allah, la haula wala quwata illa billah. Semua itu tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah yang menguatkan. Itu udah kita pahami terus ya. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali Allah yang menguatkan. Contoh, semua yang hadir ini akan ngasih kepada saya 1 butir nasi. Tapi Allah penguasa langit dan bumi tidak menghendaki saya dapat rezeki 1 butir nasi. Kira-kira bakal sampai tidak kepada saya? Jawab. Semuanya menginginkan, plus semua orang Amerika mau ngasih 1 butir, tapi Allah enggak setuju. Nyampe enggak? Jawab. Yakin? Yakin? Enggak mungkin sampai. Apa yang tidak Allah kehendaki enggak akan terjadi. Ini pasti, Bu. Orang udah nanda tangan, Allah enggak kehendaki, enggak kejadian tuh. Udah mau jodoh, udah sumpah sehidup semati, kalau Allah bilang enggak jodoh, enggak akan nikah tuh. Enggak kejadian. Nah sebaliknya, semua mau mencelakakan. Tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka enggak? Jawab. Celaka tidak? Tes sekarang. Bapak lempar pakai apa aja? Ibu lempar pakai tas, pakai handphone, apa ke saya? Yang mau mukul boleh bebas ya. So, just do it. Ayo, yang menyelakain sok saya merem.
Tuh kan, nggak celaka. Gimana nggak celaka? Ya gampang bagi Allah penguasa segala. Tinggal dibalikin aja hatinya, nggak ada yang mau lempar, ya kan? Kan Allah pembulak-balik hati, Bu. Kalau Allah balikan tidak, ya tidak. Nah, itu si Bapak udah lempar-lempar gini, ya enggak? Tapi kan di hatinya terlintas kualat, jadi enggak. Makanya jadi orang itu tidak perlu lebay, ya. Jangan acting. Nggak perlu kita berbuat supaya disukai orang lain tuh nggak perlu. Yang perlu kita berbuat yang terbaik supaya disukai Allah. Jadi nggak perlu acting baik tuh. Kita tuh nggak perlu dianggap sebagai orang baik. Kita itu perlu jadi orang baik. Kalau kita pengen dianggap orang baik, jatuhnya acting, Bu. Senyumnya senyum acting, baiknya baik acting, nggak perlu. Karena udah acting, terus yang di-actingin dibuat enak oleh Allah, enak aja. Jelas hadirin? Ini ilmu terpenting. Kita jujur aja. Gara-gara jujur kita malah nggak disukai, nggak apa-apa. Dan jujur itu bukan untuk dikagumi. Jujur itu bukan untuk disukai. Jujur itu supaya Allah suka ke kita. Lebih baik kita dihina orang karena kita jujur, daripada kita dipuji orang kita nggak jujur. Karena kalau kita jujur, Allah suka, kita bahagia. Kalau kita dipuji orang, Allah nggak suka, nggak akan ada bahagia. Ibu pikir para koruptor itu bahagia? Nggak bisa. Orang nggak jujur mah pasti takut kebongkar. Dan setiap bohong itu pasti ngebohong lagi. Karena bohong itu nggak bisa ditutupi oleh kebenaran. Nah bohong yang bikinan baru itu harus bohong lagi, bohong. Jadi dia mah capek dan dia takut lupa kepada bohong yang kemarin. Itu harus nyatet. Oh, itu lebih rumit lagi ya. Makanya kalau mau jadi pembohong harus pintar luar biasa ya enggak? Karena bakal lupa sama bohongnya. Kayak ada playboy cap 2 cula ya enggak? Kenalan sama sini namanya Don, ke sana George, ke sini John. Ketemu lo, aduh saya dulu ke yang mana? Ayo Bu, Pak, jangan banyak ngadu ke siapa-siapa, ya. Sejujurnya saya waktu mau bikin visa juga ada ke Allah aja. Ya Allah, kalau baik, Engkau balikan hati orang itu supaya saya bisa bertugas ke sini. Kalau nggak baik, udah nggak apa-apa. Dan nggak berat, pasti punya tugas yang lain. Di airport juga hanya Engkau yang memilih. Ibu kalau tahu waktu di airport tuh menarik sekali ya. Udah antri panjang, kayak paling belakang tuh kita ya. Udah telat ngeberesin ini itu. Dan ada panjang wiridnya ya kan. Tiba-tiba dari belakang ada yang suruh pindah. Suruh pindah nih. Terus aja pas pindah ke sana, dilihat tuh ada yang dari Cina itu susah masuknya, ditanya susah. Pas giliran saya ya dengan Pak Ruli bareng. Pak Ruli yang bagian ditanya, saya mat diam cicing ningali bari wirid, ya Allah. Malah disuruh cepat cari, ini kan gampang jauh. Beres. Udah gitu oke, keluar aja. Tiba-tiba mengucapkan Assalamualaikum. Oh ternyata mengucapkan salam, alhamdulillah diatur oleh Allah sedemikian rupa ya. Dan kita kalau melihat begini kita pikir, oh Allah lah yang ngatur semuanya. Ya gimana bisa lah, pas diperiksa juga ya makanan dan sebagainya udah nggak ngerti. Plus, beres, malah ditanyakan, kenapa ini sama-sama aja, you are married, katanya, oh married, oh nggak apa-apa, jangan dimasukin hati ya. Baik, pokoknya mah baik ya. Ya Allah lagi nguji Bu, karena saya kan lagi senang kuda, tadi lihat ke Ronald Reagan, ternyata Ronald Reagan suka kuda, aduh jadi makin inget nostalgia. Ibu bapak yang baik, jangan bersandar ke makhluk, itu kuncinya. Guru saya mewanti-wanti sekali, kalau ingin bahagia, jangan berharap apapun dari makhluk. Percuma, bikin tegang, bikin gelisah, dan kalau Allah nggak ngasih nggak akan kejadian. Kalaupun dikasih jadi hutang budi kepada makhluk. Tenang saja, lakukan saja yang terbaik. Dan lillahi ta'ala. Allah pasti lihat. Coba jawab ini ya. Ada orang, nggak ada orang, Allah ada enggak?
kita berbuat kebaikan, orang lihat, orang gak lihat, Allah lihat enggak? Orang tahu, orang tidak tahu, kalau kita berbuat Allah tahu enggak? Orang berterima kasih, orang tidak berterima kasih, kalau kita berbuat baik, Allah suka enggak? Suka. Apakah ada yang luput dari penglihatan Allah? Jawab. Apakah ada yang lepas dari pengawasan Allah? Jawab. Apakah ada yang tidak ada balasannya? Apakah balasan dari Allah ketukar enggak? Jawab. Ketukar enggak? Meleset enggak? Ada yang bisa ngalangin? Enggak. Fokus aja berbuat baik. Ya, nanti ada balasannya. Memang tidak harus cash, tapi pasti dan tidak akan mengecewakan. Jadi orang nggak menghargai ya nggak apa-apa. Memang kita harus dihargai. Yang penting kita melakukan yang benar, Allah ridho. Rasakan Bu, bahagianya lepas dari harap dan takut ke makhluk. Enak sekali hidup ini. Katanya begitu teorinya. Karena yang bikin sengsara adalah terlalu banyak berharap dan takut oleh makhluk. Itu yang bikin menderita. Dan Allah nggak suka. Karena yang memiliki semua takdir adalah Allah semata. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Makanya apapun yang terjadi, cukuplah Allah tempat ngadu. Ya. Terima kasih para pendengar yang budiman. Ibu, setiap jam 3 Los Angeles saya siaran. Seneng gak ilmu ini? Tahu ilmu ini ilmu apa namanya? Ini ilmu tauhid. Ilmu yakin ke Allah, tapi dengan kemasan yang lebih sederhana. Ya. Tapi intinya coba. Dari awal sampai akhir adalah memperkenalkan kebaikan, kekuasaan Allah. Kalau kita udah yakin Allah Maha Baik, enak Bu. Contoh, di ruangan tertutup, gelap, ada yang mukul kepala, pakai gulungan koran. Marah tidak? Marah. Pas dinyalain, ternyata mertua. Udah ngasih anaknya, ngasih apartemen, deposito, dan 2 mobil. Bagaimana? Jadi nggak marahnya? Nggak ya, oh Bapak. Lagi Pak. Orang yang udah tahu Allah Maha Baik nggak akan pernah sakit hati. Pernahkah Allah berbuat jelek kepada kita sehari saja seumur hidup? Jawab. Jawab. Sejam? Semenit? Sedetik? Sekejap? Tidak. Never. Tidak akan pernah Allah berbuat buruk kepada hambanya. Karena Dia Maha Baik, Maha Adil, Maha Penyayang. Yang membuat kita sengsara adalah keburukan kita sendiri. Zolam tu nafsi. Itulah saudaraku sekalian. Kalau kita belajar benar, ngamalkan agama, hati kita baik. Dan baik itu baik gitu ya. Bukan baik-baikan. Baik yang tidak menuntut orang lain mengetahui kebaikan kita. Baik yang tidak menuntut orang lain membalas kebaikan kita. Baik itu baik asli gitu ya. Hanya Allah lah. Saya lihat tadi perilaku beberapa aktivitas orang-orang bule di sini tadi baik-baik ya, hormat ke tamu, menyapa, apalagi kalau sudah melakukan semua itu lillahi ta'ala, pasti dalam sekali kebahagiaannya. That's all ladies and gentlemen, it's time to ya. Something wrong with my body, you know. I am error, no. Kalau suka terhadap ilmu ini, silakan simak setiap jam 3 di sini, ya. Sore, karena di Indonesia jam 5 pagi. Saya setiap hari siaran setengah jam 5 Indonesia Barat. Berarti jam 3 di sini. Di MQ FM, MQ Manajemen Kolbu FM, radio, streaming ada di internet, cari saja di app store-nya MQ FM, lalu download ya, itu radio kami. Seluruh dunia menyimak.